Lanjut Bang, saya hanya penasaran sama wanita-wanita Muslim Bang. Kok kenapa ya Kenapa tuh? harus pakai kerudung ditutup semua muka sampai hanya matanya yang terlihat? Itu kenapa ya Bang? Oh, jadi gini Bu, di dalam Islam itu ada namanya aturan atau syariat gitu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf dan Quran surah An-Nur serta Al-Ahzab. Nah, itu ada 3 surah. Jadi wanita itu menutup kepalanya minjala bibihin pakai baju kurung dari atas kepala rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, gitu. Tapi kan Lalu apa yang terlihat? Belum Bu, sebelum selesai. Lalu apa yang terlihat? Kan gitu. Maka dari hadis Nabi Muhammad ya ketika ketemu Asma bin Abu Bakar, beliau berbalik dan bersabda, seorang wanita yang terlihat hanya kedua telapak tangannya kata beliau dan sambil menunjuk mukanya saja. Ah gitu. Jadi batasan perempuan telapak tangannya 2 sama mukanya. Lalu kenapa ada yang tinggal matanya kelihatan kan kata ibu kayak gitu? Bu, ya, ya ya, karena di padang pasir di Arab sana di padang pasir orang masuk debu. Ah, jadi yang wanita biar tidak masuk debu hidungnya dia tutup juga sehingga tinggal matanya yang kelihatan gitu. ya itu kalau di Arab Bang, ini di Indonesia. Teman-teman. Ya kalaunya di Indonesia artinya syar'i, ya syar'i agar tidak kena debu aja alasannya. Itu namanya ya seorang wanita yang menjaga auratnya. Ada nggak diperintah di Al-Quran seperti itu? Harus seperti itu ditutup semuanya. Kalaunya di Al-Quran ya Mukanya. yang terlihat boleh mukanya sama 2 telapak tangannya. Gitu. Ya, bagus sih sedikit. Tapi kalau sudah tertutup semua Bang, gimana itu Bang? Tertutup itu berarti dia Kemauan tuh menutupi siapa debu orangnya, gitu. Bingung kita lihat. Menutupi debu. Ya saya juga Bu. Ini kadang-kadang saya lihat kalaunya cuma kelihatan matanya nih cakep atau kagak. Kalau saya ngambil istri ya siapa tahu dalamnya laki-laki kan gitu. Bahaya juga kan gitu. Nah, Jadi kayak anak gitu saya Bu. Ya kenapa wanita tinggal matanya aja kelihatan. Nah itu alasannya tadi. iya, iya, karena saya ada baca juga di Al-Qur'annya ini kan isinya katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemampuannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya. Betul. Nah Yang tuh. biasa terlihat seperti tangan mungkin ya, kaki. Tapi kan kaki dan tangan tuh nggak apa-apa kan kelihatan, tapi semua tuh kalau tutup sampai tangan sampai kaki. Bingung kita. Manusia tuh ngomong ya. Bukan di situ aja Bu, Quran surah Al-Ahzab atau An-Nur minjala bibihin itu baju kurung dari rambut sampai kaki. Ah tuh artinya nggak ada yang kelihatan dari perempuan. Terakhir ada hadis dari Nabi yang terlihat boleh dari perempuan itu 2 telapak tangan dan mukanya saja. Ah gitu. Teman-teman saya sih Ibu nggak tahu kalau ibunya Yesus itu pakai kerudung. tapi kan itu nggak harus diikuti juga semuanya Bang. Ini rambutnya Nah cuma kan apa? ibunya Yesus kan pakai kerudung dia. Ya, semua Kenapa ibu nggak ikuti? ada biasa. Eh, Cuman kan kita seperti itu terus dong. Ini kan zaman yang sudah modern Bang. hmm, ya itu ya tertutup itu lebih bagus Bu. Ya wanita menjaga auratnya gitu. Coba ibu lihat ya tingkat kejahatan ya terhadap wanita itu wanita yang tertutup atau wanita yang terbuka. Ayo. Ya, hampir sama semua Bang ya. Ada yang Mana ada samanya Bu, jauh antara langit dan bumi. Tingkat kejahatan yang besar itu ketika seorang wanita terbuka. Auratnya terbuka, itu satu banyak ya. Nanti perhiasannya diincar oleh perampok.
atau maling. Nah, tuh. Terus wanita yang terbuka rawan atas Hosea 4 nomor 14. Iya sih, Bang. Ketawa Ibu apa itu? Kita buka dulu ya. Apa sih Hosea 4 nomor 14? Iya. Kok saya nyerocos aja Hosea 14 nomor 14 ya. Oh nih Bu ya. Bu. Ternyata Hosea 14 nomor 14 itu Bu ya. Tuh ada perzinahan rupanya. Kayak gitu. Jadi wanita terbuka itu ya rawan gitu untuk diperkaos orang, kan kayak gitu. Tuh Bu. Apalagi wanita terbuka banyak Iya, dampaknya kan gitu. iya benar Bang. Mm-mm. Bagusnya itu memang harus tertutup ya untuk wanita. Misalnya yang Kristen, teman-teman Kristen, kalau keluar nggak perlulah itu Mm-mm. buka sini, buka sana, buka bawah, yang rapi lah seperti itu ya. Enggak Juga mau lah Bu, yang kayak gitu pahanya kalau pahanya kebuka di gereja paling depan diletakin. Nah, apa biar seger gitu pendatang gak ngantuk. Kalau nya terbuka pahanya itu paling depan kalau dia ke gereja diletakin. tapi nggak Ibu bisa semua enggak orang Bang. ibu kayak kagak tahu aja. Iya tapi itu hanya Oh, tidak semua kok. iya makanya. Jadi nggak usah heran Ibu ya kalau ada wanita Kristen terbuka ya memang supaya apa bisa di depan gitu diletakin kalau di gereja kan gitu. Iya, yang macam yang Muslim juga enggak juga sampai semua gitu Bang. Jadi kayak sudah nggak Ya boleh kan kalau di Muslim kan syariatnya Ibu udah paham tadi saya jelaskan wajah dan kedua telapak tangan kan gitu. gimana dong? Yang tutup sampai di sini tuh gimana tuh Bang? Ya tadi alasannya dia melindungi debu dari mukanya. Ya seperti itu Bang, biar juga nggak ada debu kok ditutup terus kok sampai bisa biasa kami sama-sama gitu Bang. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu kan hak dia menutup. Dia pengen sehat, nggak pengen terlihat orang juga. Gitu. Oke. Itu aja Bang. Nggak wajib itu Bu, tertutup sampai mata tuh. Ya. Mm-mm. Iya. Hanya itu Bang, hanya penasaran Nggak, aja. tapi iya Bu, kalau yang jelas nggak bisa ditiru wanita Kristen. Nggak laku nanti. Nanti ke gereja apa kata pendeta mata kau aja yang kelihatan. Udah belakang. Kau di belakang aja yang matanya kelihatan. Yang mulus pahanya depan. Iya Bang, tapi gini Bang, Ambil. gereja itu dia di depan pendeta itu ada ini, ada penutup papan ya kayak apa ya, kayak dipagarin gitu tertutup ya. Jadi wanita-wanita yang duduk itu nggak kelihatan ke bawah gitu, hanya separuh ini. Bu, kalau saya lihat di video-video suami orang, istri orang duduk satu bangku. Apa itu? Coba di gereja tuh. Oh iya, kalau duduk itu nggak harus karena kalau lambat datang gitu ya, yang duluan datang di depan, yang lambat datang kadang di belakang ya. Kalau di mana kursi yang kosong ya isi gitu Bang. Tapi nggak rapat-rapat amat. Kalau suami istri ya wajar rapat, nggak apa-apa. Iya. Nih saya lihat Ibu ya. Nih wanita-wanita di gereja. Banyak videonya rupanya. Yang apa ya? Yang bening-bening diletakin di depan oleh pendeta. Macam mana Bu? Apa tuh? Kira-kira alasannya kenapa Bu? Kalau yang bening di depan itu kenapa di gereja tuh? Ya ada gitu aturan kita. Iya, heran saya. Mungkin aja pas Macam-macam aja udah. tiba-tiba
kursinya udah penuh ya duduknya ke depan gitu. Gitu. Kok harus ke depan? Kalau kursi udah penuh, kan bisa aja di luar gereja. Kenapa harus di depan pula? Apa biar apa emang? Biar pendeta nggak ngantuk gitu. Pendeta, betul kah? Jadi kalau di luar gereja kita Iya, bisa bikin gereja, ketawa Bang. aja. Aduh. Iya, itulah syariatnya sendiri-sendirilah, Bu. Yang jelas kayak gitu. Kalau Islam dan Kristen kan beda. Cuma saya penasaran, Bu. Anak Ibu betul Islam? Iya Bang, namanya Jos. Jos. Laki-laki. Jos Marcelino. Tapi setelah dia menikah, namanya sudah jadi Muhammad Jos. Oh, Muhammad Jos. Alhamdulillah. Ada kok Pak dari Iya. salah. Nanti kalau datang suruh ngomong sama saya ya. Saya mau tahu, penasaran apa yang membuat dia masuk Islam. Ya, siapa tahu kan bisa bawa ibunya. Gitu. Jadi gini Bang, masing-masing itu punya keyakinan toh. Kalau menurutnya dia itu Islam yang menurutnya benar, ya nggak jadi masalah Bang. Menurut saya Kristen yang benar nggak jadi masalah. Kan kemarin saya sudah katakan Allah kita itu sama ya. Mungkin utusan yang berbeda gitu. Kalau menurut saya tulisannya dari tulisan saja itu Allah itu sama, hanya cara membacanya Muslim itu Allah. Bu, gini Bu, Ibu perlu tahu. Kristen itu kitabnya dari bahasa Yunani. Gitu. Di bahasa Yunani tidak ada Allah atau Allah, nggak ada. Gitu. Yang ada hanya Theos. Nah, tuh. Dan istilah-istilah Yunani, nggak ada Allah itu. Cuma di Indonesia aja ada istilah Allah itu. Dan itu ngambil dari umat Islam. Theos itu sudah dialihkan ke bahasa Indonesia Bang, Allah atau Tuhan. Salah Bu. Kalau Theos mau dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka sebutannya adalah Tuhan, God. Nah, jadi gini. Jadi kalau Ibu menganggap bahwa Allah itu ada di Kristen, nggak ada. Jadi kalau Ibu anggap Allah kita sama, ya jelas tertolak Bu oleh umat Islam. Karena Allah itu kayak gini Bu, di dalam agama Islam, biar Ibu tahu ya. Nih, saya jelaskan sedikit tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam. Di dalam Quran surah As-Saff ayat 11, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Atau artinya dia beda dengan makhluknya, dia bukan manusia. Gitu. Terus juga kalau kita merujuk ke ayat yang lainnya Bu, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya kata Yesus ya di Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar, kata Yesus. Atau terus juga kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Ikhlas tuh, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Makanya Yesus juga ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Gak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita 3 dalam 1. Gak ada. Terus Bang, kan Allah satu. Kalau kayak gini lagi Bu. Dan gak ada Allah, ada Bang. Ini Bu. Terus juga Allah dalam Islam itu Bu, ya. Allah dalam Islam itu Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Tuh. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk Bu. Kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluknya, udah jelas bukan Tuhan, bukan Allah pasti. Gitu. Terus dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah gitu. Gak ada anak Allah di muka bumi ini, gak ada. Terus walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya.
Jadi Bu, kalau kita bilang Allah kita sama, enggak. Nanti kalau kita bilang sama hari Jumat, Ibu nanti malah ke masjid, ikut sholat Jumat. Nanti yang Islam nanti hari Minggu ke gereja. Mana mau kayak gitu. Kalau Ya, Tuhan kita Allah kita sama, enggak lah, beda pasti. itulah yang Mm-mm. saya katakan tadi Bang, kita adalah Allah yang satu, yang sama, hanya utusan kita itu sudah berbeda. Kalau di Muslim itu utusannya adalah Muhammad, di Kristen itu adalah Yesus itu sendiri gitu Bang. Oh, Ibu tidak menuhankan Yesus. Di dalam kejadian umat Kristen itu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kan ada Allah. Ibu tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan kami. Menuhankan juga kan, beda pula. Katanya utusan, tiba-tiba Tuhan pula. Mana yang betul? Ibu, tanya gini Bu. Nanti kalau anak ibu ya ke rumah, tanyalah anaknya kayak gimana Islam gitu, detailnya gitu. Mungkin tidak melalui saya, melalui anak ibu gitu, bisa terbuka hatinya. Nah gitu ya Bu ya. Ya, tapi gini Bang, Allah itu kan semua Allah itu nggak kelihatan kan? Muslim juga gitu toh. Hmm. Terus gini Bang, ketika Allah itu menjadi manusia melalui Yesus Kristus, tahu Itu yang nggak ada. Bu, Abraham, Daud, Ezra, Yohanes, Yahya gitu ya, sampai Yesus tidak ada mengatakan Allah itu jadi manusia. Para nabi baik Yesaya, Yeremia, atau Nabi Adam sekalipun nggak ada ajaran para nabi mengatakan Allah jadi manusia, nggak ada. Maha suci Allah dari itu Bu, nggak ada. Kalau ibu mengatakan Allah menjadi manusia, udah lepas dari ajaran para nabi dah, nggak ada kayak gitu. Bahkan dari ajaran Yesus aja lepas. Yesus tidak mengatakan Allah itu menjadi manusia, tidak. Dia tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Gitu. Ibu mau saya tunjukkan di kitab suara Ibu. Allah Nih. dengar melalui firman-Nya Bang Ustaz. Baik. Nih Bu. Ini kitab Ibu ya. Saya nggak mengada-ngada. Silakan Ibu kalau mau buka di fisiknya nanti di rumah. Nih. Bu, ini kitab Ibu ya, bilangan. Apa bunyinya? Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi dia tidak akan jadi manusia dan tidak akan menjadi anak manusia. Tuh Allah di kitab Ibu. Bilangan berapa? Nih, bilangan 23 ayat 19. Ibu buka dulu. Biar Ibu percaya, Ibu buka sendiri di kitab Ibu. 23? Bilangan 23 nomor 19. 19 ya. Silakan dibaca dulu. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Dia bukan manusia dan tidak akan jadi manusia, Bu. Dan bukan anak manusia. Ibu coba buka lagi di kitab Ibu, Hosea 11 nomor 9, coba. Ya usah Bang, jadi gini Bang. Gak usah katanya. Enggak, kalau Ibu mau dari kitab Ibu sendiri gitu bagaimana Allah itu.
Kalau bukan manusia, artinya kita tidak bisa ah, melihat, hanya bisa mendengar, gitu Bang. Hah? ah. Bu, Ketika satu lagi nih saya itu kasih ya. Biar ibu nggak ngotot dari bilangan tadi ya. Bukan cuma satu ayat yang kayak gitu. Menurut ibu Yesus itu orang kudus atau bukan? kudus, Bang. Kudus, kan kudus. Coba Anda buka lagi kitab Anda sebentar. Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 9. Hosea. Nomor 11 11, Hosea 11 nomor 9. nomor 9 ya. Yosua, Hosea, Hosea. Hosea. Hosea 11 nomor 9. sabar ya. Silakan, nggak apa-apa Bu. Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Itu ya Bang ya. Ya betul. Yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, Kudus dan di tengah-tengahmu. dan Ah, aku tidak datang untuk menghanguskan. oke. Dia ngomong sama Efraim aja, dia Allah itu bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Jadi di situ dibantah oleh Tuhan, dia adalah Yesus. Dibantahnya. Karena Yesus itu orang kudus, ya manusia kudus menurut Kristen dan orang-orang saat itu. Sedangkan Allah itu bukanlah manusia yang kudus di tengah manusia lainnya. Jadi disitulah Bu, ya kenapa saya bilang Allah itu bukan Yesus. Dibantah oleh Tuhan bahwa dia menjadi manusia dan dia bukanlah manusia di tengah-tengahmu yang kudus. Bukan. Jadi kalau ibu mengatakan Yesus adalah Allah, ketawalah nanti saya Bu. Kan gitu. Allah Bang, Yesus anak Allah. Melalui Yesus, kami umat Kristen bisa seperti apa rupa dan pengajaran Allah itu sendiri gitu Bang. Masih aja menyamakan nih Allah adalah Yesus. Mau ditampol ayat ibu lagi nih kayaknya. Coba ibu buka lagi Yesaya 46 nomor 5. Tuh ada terus saya jawabannya. Gampang, ibu belajar aja gitu. Saya sebutin ayatnya, rekamannya ambil, silakan di YouTube saya ambil nanti. Biar ibu Saya dapat berapa, belajar. Saya berapa Bang? Yesaya 46 nomor 5. Lamaan saya Iya naik, Bu. Bang. Gak apa-apa. Ibu sedang belajar dengan pendeta Yusuf PI gitu. Iya, saya ini pendeta Bu. Pendeta, pendekar tauhid. Saya Yesaya 46 nomor 5. kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan Ayo. dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ayo, mau ibu samakan Tuhan dengan Yesus? Ditolaknya. Di perjanjian Yesus baru bukan sama. Allah. Iya, dia Tuhan perjanjian lama tuh menolak Bu. Dia menolak akan jadi manusia dan dia menolak disamakan dengan apapun. Makanya kata saya tadi apa? Di Quran kami, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama dengan apapun. Makanya sadar Bu, sadar. Tapi itu kan perjanjian lama Bang. Belum lahir. Iya, perjanjian lama ngomong kayak gitu. Belum lahir Bang. Makanya Bu, ya Yesus itu bukan Allah, kata Paulus dan kata Matius.
Nah, ada lagi kan ayatnya. Ada lagi. Saya nggak habis dalil Yesus itu bukan Allah. Ada lagi kata Matius, kata Paulus. Bayangkan ditabrak ibu kalau mohon maaf banget ya Bu ya. Kristen bukanlah ajaran Yesus. Kristen tidak pernah diajarkan Yesus. Kristen tidak diperintahkan oleh Yesus agar Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak mengenal Kristen, Bu. Gitu. Gak pernah sama sekali Yesus tahu dengan Kristen. Tidak pernah juga dia mengajarkan Kristen. Tidak pernah memerintahkan manusia jadi Kristen. Gak pernah. Ya Bang, oke Bang, gitu aja Bang. Jadi ya Sama-sama Bu. ya, intinya kan Nanti kalau ibu mau rekamannya ini ambil di YouTube saya gitu ya. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI Bu. Siapa tahu kan buat belajar gitu atau buat mengulang atau mengingat gitu ya. ya Bang. Terima kasih sudah menaikkan saya. Sama-sama Bu. Semoga ibu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti anaknya ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, itu aja Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Malam. Selamat malam. Ya teman-teman semuanya, ini adalah channel YouTube saya ya, Album Yusuf PI ya. Dengan ibu ini saya ada di sini ya. Judulnya Anak Buah Edis Muncul Debat Yusuf PI gitu ya. Teman-teman yang belum subscribe ya silahkan di subscribe. Yang di TikTok silahkan ke ini ya, ke profil saya, nanti ada link menuju YouTube saya gitu ya. Terima kasih atas bantuannya teman-teman. Nah ibu juga dapat ngambil di situ ya, nanti rekamannya silahkan diulang di situ. Iya panas pasti saya dicaci maki teman-teman. Di inbox tuh banyak kali saya dicaci maki. Sadar kau, jedotin aja pala kau katanya. Botol katanya. Serah kau lah dalam hati saya. Banyak tuh inbox saya, macam-macam saya dihujat macam-macam. Kalau hujatan kalian tuh terhadap saya udah jadi makanan tiap hari ya, Oten ya. Udah sejak 8 tahun yang lalu saya dihujat kalian tiap hari. Udah kenyang saya ya. Tapi nggak mempan gitu. Jadi sia-sia aja kalau kau hujat saya ya. Lebih baik kau naik diskusi dengan data gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Edis sudah mencret teman-teman. Kata Edis buang aja Alkitab itu ke tong sampah. Demi membenarkan argumen Edis bilang buang aja Alkitab ke tong sampah. Edis maju salah mundur salah dia. Aduh. Ada lagi Kristennya Kamel ya namanya. Halo, selamat malam.